Nabi Zakaria, salat. Nabi Isa, salat. Nabi Ismail, salat. Nabi Musa, salat. Nabi Muhammad, salat. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, surga sangat terjamin, tingkat paling tinggi, tidak ada hisab untuk mereka. Mereka semua salat. Anda bukan Nabi, Anda bukan Rasul. Sampai subuh ini belum ada jaminan surga. Tingkatnya belum tentu paling tinggi. Hisabnya masih menegangkan. Dan Anda memilih tidak salat. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Karena itulah hadirin sekalian, ada sesuatu juga yang menarik ketika konsepsi salat itu dibangun dalam Al-Quran. Ternyata Masya Allah, perintah salat kepada para nabi dan rasul yang kemudian diteruskan pada umatnya, itu umumnya seringkali diawali dengan pengenalan Allah terlebih dahulu sebelum ibadah salat itu ditunaikan. Perhatikan kembali ketika Allah firmankan kepada Musa alaihi salam, sebelum Musa diperintahkan untuk salat, terlebih dahulu Allah mengenalkan dirinya supaya diketahui dalam salat itu siapa yang disembah. Supaya dikenal siapa yang disembah. Supaya dirasakan kenikmatan saat menyembahnya. Supaya dihadirkan kekhusyuan saat menyembahnya. Maka Allah firmankan, Innani anallah. Allah perkenalkan dirinya. Saya ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya. Fa'budni, sembah saya. Perhatikan, kalimat perintah minta menyembah diawali dengan pengenalan terlebih dahulu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah? Dikenalkan aspek ketuhanannya, dikenalkan rasionalitas kenapa mesti menyembahnya, diberikan sifat-sifatnya supaya diperkenalkan agar khusyuk dalam menyembahnya. Baru kemudian muncul kalimat wa aqimis shalah. Tunaikan salat. Cukup menarik. Dan semua demikian. Bahkan fase salat di masa Nabi SAW, ini yang paling menarik. Sebelum diperintahkan salat, setahun sebelum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah itu, dalam usia Nabi 52 tahun, setelah 12 tahun berdakwah di kota Mekah, ternyata perintah salat tidak langsung diberikan saat Nabi diangkat jadi Rasul, tapi justru diberikan perintah untuk mengenalkan Allah terlebih dahulu pada masyarakat hampir selama 12 tahun. Baru kemudian muncul perintah untuk menunaikan salat. Hadirin, inilah yang kita jadikan bahasan pada subuh ini. Mengapa kemudian Allah perkenalkan terlebih dahulu tentang konsepsi ketuhanan, konsepsi penyembahan sebelum turun perintah untuk menyembahnya. Saya ingin tunjukkan sedikit saja perbedaan orang dulu salat dengan orang sekarang salat. Dulu orang salat karena mengenal Allah terlebih dahulu, memahami bagaimana cara menyembahnya, maka kenikmatan salatnya Masya Allah ketika ditunaikan, khusyuk sungguh tak terlukiskan. Ada orang ketika salat tiba-tiba lewat anak panah, dia tidak bergeser sedikit pun dalam salatnya. Ada orang yang kemudian dalam salatnya terhunus pedang dan dia Masya Allah masih meneruskan salatnya. Ada orang ketika dalam salatnya terkena duri, sebelum salat durinya akan dicabut, Masya Allah dia masih merasakan kesakitan. Tapi ketika menikmati salatnya, kawannya mengatakan, saya tahu kapan waktunya duri itu akan dicabut. Ketika dia mulai bertakbir kemudian durinya dicabut, Allahu Akbar, tidak bergeser sedikit pun, tidak berubah rona wajahnya, tetap dalam keadaan salatnya. Bahkan ada orang yang ketika mulai bertakbir, kisah ini nyata seluruhnya, dia mengucapkan Allahu Akbar. Abu Dawud nomor hadis 857. Fayaqulu Allahu Akbar. Maka dia bertakbir Allahu Akbar. Saat kalimat Allah diucapkan, itu bisa bergetar tangannya. Dan kata Nabi, orang ini masuk surga tanpa hisab. Pahanya tidak sebanding dengan amalan umat manusia. Bahkan beliau menjadi mertua Nabi. Bahkan beliau diantara orang yang sangat dimuliakan Nabi sampai menemani Nabi. Dipilih oleh Nabi untuk berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Anda bisa bayangkan, ada orang dulu bertakbir sampai gemetar. Ada orang dulu dalam keadaan salat sangat menikmatinya. Sujudnya bisa berlama-lama, kenikmatan bisa didapatkan. Sampai Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran di halaman 38 paragraf yang pertama baris 1 sampai 2 cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah. Beliau menyebutkan banyak sahabat-sahabat Nabi, terkhusus Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf, ada Tamim Ad-Dari. Bahkan di antara kehebatan mereka, tidak sekedar meraih dunianya begitu sukses, tapi kenikmatan terbesarnya ketika mampu tahajud, bahkan sampai khatam Quran. Saking nikmatnya dalam sholatnya. Kenapa? Karena mereka telah kenal terhadap Allah lebih dahulu sebelum mereka tunaikan sholatnya.
Sekarang mari kita bandingkan dengan kita. Maaf, ada sindiran yang halus dalam Al-Quran tapi tajam. Bahkan ada orang sholat, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba Anda cek sampai barusan sholat terakhir. Dari sekian ribu ruku dan sujud yang Anda kerjakan, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Jangan-jangan lebih dari itu. Kita pun tidak sadar bahwa ketika saat sholat, ketika sedang menunaikan sholat, kita dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Nabi di Abu Daud nomor hadis 666, ada orang sholat yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat kata Nabi tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Orang dulu saking nikmatnya, rakaat pertama sholat subuh sujudnya begitu berlama-lama karena kenal dengan Rabbnya. Sampai Nabi di akhir sujudnya seakan-akan menunggu sujud berikutnya begitu lama. Karena itulah beliau nikmati sujud yang terakhirnya. Indah. Masya Allah, bandingkan dengan kita. Dari sekian salat yang kita tunaikan, berapa yang kita nikmati? Jangan-jangan kita pun tidak merasa sedang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya lisan kita mengatakan menyembah Allah, tapi hati kita tidak hadir dalam lisan yang kita ucapkan. Karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, ikhwah sekalian, penting kita ketahui dulu kemudian bangunan konsepsi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal sebelum kita menyembahnya, agar kenikmatan dalam setiap ibadah yang kita lakukan itu hadir dan melahirkan kekhusyuan. Karena itulah ibadahnya disebut dengan salat, terambil dari kata silah. Saya mohon izin. Bismillah. Perhatikan sini kata salat. As-salat ini bentuk tunggalnya seakar dengan kata silah. Kata dasarnya dari kata wasala yasilu silatan, kemudian jadi salat. Wasala yasilu silah, sesuatu yang sampai atau terhubung dengan erat. Hubungan yang erat yang sulit untuk dipisahkan. Silah. Anda pernah dengar istilah silaturahim? Silaturahim, hubungan kasih yang sangat erat, yang sulit untuk dilepaskan. Bukan saat kumpulnya, ini seringkali keliru ini. Ya. Silaturahim itu terwujud bukan saat kumpulnya, tapi saat Anda berpisah setelah momentum pertemuan itu terjadi. Kalau Anda bertemu dengan kawan-kawan Anda menyapa, wajar karena Anda melihat orangnya. Karena Anda berjumpa dengan sosoknya. Yang paling hebat itu setelah Anda berpisah, masih ada hubungan kasih antara Anda dengan kawan Anda, sehingga Anda mendoakan dia dalam kebaikan. Dalam sujud Anda doakan. Dalam doa Anda sertakan. Itu yang dimaksudkan hubungan yang erat, yang sulit untuk dipisahkan. Nah, hubungan yang melatih kita supaya terhubung dengan Allah erat dan sulit dipisahkan. Bukan hanya saat Anda terhubung dalam ibadah, tapi selesai ibadah Anda masih terhubung dengan Allah. Jalan ingat Allah, makan ingat Allah, minum ingat Allah, kerja ingat Allah. Maka ibadah yang melatih kita supaya terhubung erat dengan Allah, dirubah kalimatnya menjadi salat. Dalam bahasa sering diartikan dengan doa, karena dengan doa itu terhubung erat Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah setiap aktivitas kita seringkali dibuka dengan doa. Tunjukkan pada saya, mohon maaf ya, tunjukkan pada saya, di kepercayaan mana yang dianggap sebagai agama yang setiap aktivitasnya melekat dengan doa. Coba lihat, kita bangun tidur ada doanya. Anda cuci tangan ada doanya. Anda makan ada doanya. Anda melepas pakaian ada doanya. Pakai pakaian ada doanya. Urusan ke toilet pun ada doanya. Bahkan langkahnya diatur. Masuk kiri, keluar kanan. Masuk masjid pun ada doanya. Langkahnya diatur. Masuk kanan, keluar kiri. Tunjukkan. Dan doa itu bukan sekedar kalimat yang diucapkan. Tapi itu bangunan kita, konsepsi kita antara kita dengan Allah supaya ada ikatan. Bahkan kata Nabi, lihat kalimatnya. Saat Anda tidak tahu doanya pun, cukup ucapkan kalimat Allah. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak diiringi kalimat Allah di dalamnya, bismillahirrahmanirrahim, paling singkat bismillah, abtar, terputus hubungan dia dengan Allah. Gak ada nilai pahala.